Kalau sudah masuk ke pemeriksaan substantif, berapa persen peluang merek tersebut diterima? Benchmark. Kalau sudah masuk ke pemeriksaan substantif, berapa persen peluang merek tersebut diterima? Nah, kalau sudah masuk ke pemeriksaan substantif, inilah inti dari permohonan merek kita, apakah dikabulkan atau ditolak. Berapa persen diterima? Ya, ditentukan oleh apakah merek yang kita mohonkan itu memenuhi unsur merek yang tidak dapat didaftar di pasal 20 dan atau memenuhi unsur merek yang ditolak di pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Contoh misalnya, merek yang kita mohonkan dilakukan pemeriksaan secara substantif ya, pengecekan apakah memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar atau dimohonkan lebih dulu milik pihak lain untuk barang atau jasa jenis di database pangkalan data intelektual. Ternyata ditemukan oleh pemeriksa merek terdapat persamaan pada pokoknya. Nah, kalau terdapat, maka pemeriksa akan mengeluarkan surat usulan penolakan. Nah, pemohon atau kuasanya bisa mengajukan surat tanggapan ya, yang isinya kita keberatan terhadap alasan usulan penolakannya. Nah, itu ya. Jadi berapa persennya sangat dipengaruhi dari hasil pemeriksaan merek yang kita mohonkan. Apakah memenuhi unsur pasal 20 merek tidak dapat didaftar atau memenuhi unsur merek ditolak pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Ya, bagaimana tahunya? Nah, sebaiknya di awal sebelum daftar merek sudah melakukan pengecekan dan analisa merek terlebih dahulu sehingga mengetahui ini potensinya gitu ya. Apakah merek yang kita mohonkan itu memenuhi unsur merek tidak dapat didaftar dan merek ditolak atau tidak begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita langsung daftar tanpa melakukan cek analisa, nah ini akan ada potensi ditolaknya karena kita tidak mencek lebih dulu gitu ya. Nah, kalau misalnya udah ditolak kan nggak bisa kita ganti merek. Ya sudah, saya ganti merek lah kalau gitu. Kalau misalnya ditolak yang itu gitu ya, nggak bisa ya. Jadi tetap mempertahankan merek itu atau menerima merek itu ditolak, itu pilihannya. Nah, kalau mau ganti merek silahkan daftar lagi. Demikian ya. Jadi dasar berapa persen tentu akan dianalisa apakah merek ini berpeluang didaftar jika tidak memenuhi unsur merek tidak dapat didaftar pasal 20 dan atau tidak memenuhi unsur merek yang ditolak di pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.